Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada berbagai informasi yang akan gua bahas dari berbagai sumber ya. Ulangi. Dari satu sumber ini. Dari dua, sorry. Dari Laurie Whitwell dan juga Andy Mitten terkait dengan keadaan-keadaan pemain yang ada kaitannya dengan Manchester United. Oke, gua akan mulai dulu terkait dengan Carlos Baleba. Apakah Manchester United masih tertarik untuk mendatangkan Carlos Baleba? Laurie Whitwell mengatakan iya. Itu sangat kuat ya keyakinan saya di 2 atau 3 bulan yang lalu di arah kalau memang situasi ini nampaknya memungkinkan, tapi ini agak sedikit turun ya, atau keadaan agak sedikit dingin terkait dengan kaitan Manchester United dengan Carlos Baleba. Manchester United bisa melihat di musim lalu bahwa Carlos Baleba ya memiliki beberapa faktor nih terkait dengan penampilannya. Mungkin Brighton masih menginginkan angka yang sangat signifikan atau angka yang sangat banyak yang membuat Manchester United tidak mungkin menyamai angka tersebut. Walaupun demikian, Carlos Baleba jelas merupakan seorang pemain yang Manchester United terus berlanjut untuk monitor. Mungkin bisa jadi Manchester United memutuskan untuk pindah ke arah yang berbeda. Namun demikian, ya ini situasi ini nampak tidak hangat ya, kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Laurie Whitwell. Jadi nampaknya memang ada mungkin 2 faktor kenapa kok terkait dengan Baleba ini mendingin, yaitu bagaimana penampilan dari Carlos Baleba sendiri musim lalu yang memang kalau gue bisa bilang mungkin ada penurunan ya, mungkin juga mengecewakan. Tapi di sisi lain juga bagaimana Brighton ini memvaluasi sang pemain masih tetap di angka yang tinggi. Dan kalau kita lihat juga ya bagaimana kalau Brighton ini melepas pemainnya memang tidak pernah dalam situasi yang mudah. Mereka selalu tarik ulurnya ini juga kencang, dan ini sudah terlibat dengan beberapa klub yang melakukan negosiasi dengan Brighton. Dan pada akhirnya mereka pun juga sering mematok angka tinggi dan bisa mendapatkan angka tinggi tersebut. Namun Manchester United saat ini berperilaku dengan ketat dan juga disiplin dari sisi pengeluaran transfer ya, karena ini memang merupakan hal yang ingin Ineos perbaiki terkait dengan kebijakan finansial dari Manchester United, sehingga 2 hal ini nampaknya berbenturan satu dan yang lainnya cukup keras nih. Artinya ya valuasi tinggi dari Brighton dan juga kebijakan yang ketat dari Manchester United. Walaupun demikian, Manchester United terus memonitor Baleba. Akankah Baleba yang hadir di Manchester United, di mana musim panas yang lalu Manchester United sempat melakukan pendekatan walaupun tidak secara intensif karena ada keterbatasan situasi finansial ya. Dan kalau melihat, memang musim lalu ada Ruben Amorim ya kan. Tapi kalau kita lihat kebijakan dari transfer Manchester United itu kan tidak sepenuhnya atau bahkan tidak sebagian besar ya di drive dari Ruben Amorim, manajemen Manchester United yang melakukannya. Dan saat ini walaupun ada pergantian pelatih, tapi kan manajemennya tetap sama. Ada Jason Wilcox, ada Omar Berade, ada Christopher Vivell misalnya, yang juga punya punya keputusan yang cukup besar untuk menentukan arah transfer Manchester United. Sehingga ya bukan tidak mungkin mereka pun secara teknis misalnya masih melihat Baleba ini ada dalam kategori yang bisa mereka bisa mereka buat sebagai dasar mereka bergerak untuk mendatangkan Carlos Baleba. Sehingga tadi disebutkan oleh Laurie Whitwell, Manchester United terus memonitor Carlos Baleba. Nah, ada pemain lain juga yang dikabarkan yaitu adalah Lewis Hall. Laurie Whitwell mengatakan kita melihat beberapa laporan ya kalau tentang Lewis Hall, dan kalau dia ini adalah pemain yang Manchester United tertarik. Dan ya situasi ini juga ada hubungannya dengan Anthony Gordon yang mungkin menunjukkan kalau Newcastle ingin pemain-pemain seperti ini ya, dan juga Lewis Hall dan juga Tonali, yaitu dengan harga yang mereka bisa terima. Dan sepertinya Newcastle harus membuat beberapa keputusan yang sulit di penjualan ya,
untuk membangun ulang skuadnya. Seperti Anthony Gordon, Lewis Hall tidak berada di dalam tim, dalam artinya secara reguler, kurang lebih seperti itu, khususnya beberapa waktu terakhir di bawah Eddie Howe. Manchester United mungkin akan melihat hal tersebut, dan mungkin saja ya ada peluang. Nah, ini menarik nih, Lewis Hall, pemain back kiri, pemain muda yang dikaitkan dengan Manchester United. Apakah ada kemungkinan market value-nya saat ini ada di angka 35 juta euro untuk pemain yang masih berusia 21 tahun. Kalau gua pikir ya, langsung aja dari sisi harga, Newcastle akan meminta paling tidak 50 juta euro. Paling tidak, minimal 50 juta euro. Kenapa? Lewis Hall pemain muda, mereka butuh suntikan dana untuk memperbarui skuadnya. Mereka juga tidak ingin melepas secara mudah ya ke rival di Premier League, sehingga kalaupun terjadi nampaknya juga tidak akan mudah dan murah. Balik lagi nih, prioritas Manchester United kalau gue lihat tidak berada di posisi back kiri, walaupun mereka butuh untuk melakukan pembaruan atau mendatangkan pemain baru di posisi back kiri. Tapi ini akan sangat menarik sih menurut gue ya, kalau memang Manchester United bisa mendatangkan Lewis Hall, apalagi kalau melihat keadaan dari Luke Shaw ya kan, dimana Luke Shaw musim lalu fantastik, bisa bermain starter di seluruh pertandingan Manchester United. Tapi kita juga harus melihat bagaimana Manchester United bertanding sekali sepekan. Lalu ada situasi juga bagaimana Luke Shaw musim depan akan bertambah usianya, Manchester United akan lebih banyak pertandingannya, sehingga Manchester United butuh mendatangkan back kiri yang baru. Akankah itu Lewis Hall? Bagaimana menurut Sobat Football United? Balik lagi ke lini tengah, lini yang memang dikabarkan menjadi prioritas dari Manchester United. Alex Scott nih, bagaimana ada kemungkinan Manchester United mendatangkan Alex Scott? Biaya transfer mungkin akan lebih tinggi dari yang diperkirakan. Bournemouth menjual pemain dengan baik. Mereka membeli dan mereka menjualnya dengan baik. Artinya mereka juga melakukan bisnis jual beli pemain, katakanlah seperti itu dalam tanda kutip, dengan baik nih. Mereka membeli murah, mereka kembangkan pemainnya dan dilepas secara mahal. Kalau Manchester United berpikir bisa mendatangkan Alex Scott dengan angka 50 atau 60 juta pounds, mereka mencoba dan akan melakukannya. Apakah Bournemouth akan mendorong sampai 70 atau 80 juta pounds dan menunggunya? Bournemouth sendiri mencoba untuk menawarkan sang pemain ya kontrak baru yang saat ini sebenarnya masih ada sekitar 2 musim sampai dengan tahun 2028. Kita akan lihat ya apakah sang pemain setuju untuk menandatangani kontrak baru atau tidak. Yang jelas Manchester United tertarik. Nah, ini menarik ya, bagaimana memang Manchester United ini tertarik. Tapi memang ada berbagai faktor yang membuat Manchester United saat ini belum bergerak nih secara aktif untuk mendatangkan Alex Scott. Ditambahkan ya memang oleh Laurie Whitwell mengatakan bahwa memang Manchester United memperhatikan Alex Scott. Dan ini juga sama dengan Matheus Fernandes. Mereka terus melakukan eksplorasi terkait dengan permintaan secara finansial terkait dengan pemain tersebut. Andy Mitten menambahkan, Manchester United juga menyukai Alex Scott. Tapi saat ini Bournemouth tidak ada keinginan untuk menjual sang pemain. Nah, ini menarik ya bagaimana Alex Scott diamati, dimonitor. Tapi kalau keadaannya Bournemouth tidak ingin melepas, bahkan ingin menawarkan kontrak baru kepada Alex Scott, ini akan membuat harga menurut gue akan bertambah tinggi. Dan ini juga balik lagi nih, bagaimana dengan Manchester United? Akankah Manchester United bergerak untuk mendatangkan Alex Scott? Dimana ya kalau gue sih lebih menginginkan Manchester United mendatangkan pemain premium. Buat gue secara ringan amatiran, dan gue beri respect tinggi kepada Alex Scott sebagai pemain muda yang juga memiliki potensi yang luar biasa, mungkin belum masuk di tahapan pemain premium. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan dia akan menjelma menjadi pemain yang luar biasa ya, pemain yang masih berusia 22 tahun ini. Tapi untuk memberikan impact secara langsung, secara besar bagi Manchester United di lini tengah musim depan, apalagi menjadi pemain starting 11 ya, gue pikir Alex Scott mungkin belum berada di level tersebut. Apalagi kalau kita melihat, Manchester United akan berlaga di Champions League menghadapi raksasa-raksasa Eropa. Ya, dengan segala hormat, dengan segala respect, pemainnya masih berusia 22 tahun, bermain di Bournemouth.
mungkin ada sesuatu yang harus dikelola dulu untuk Alex Scott ini ya. Sehingga dia bisa menjadi gelandang premium yang bisa langsung memberikan impact positif bagi Manchester United di Premier League dan juga di Champions League. Nah, berita terakhir yaitu adalah tentang Marcus Rashford nih. Laurie Whitwell memberikan update terkait dengan Marcus Rashford dan Barcelona. Juni tanggal 15 adalah deadline untuk men-trigger opsi beli 30 juta euro. Apakah Barcelona masih ingin men-trigger klausul ini? Sepertinya tidak. Mereka sudah memiliki seorang pemain di posisi tersebut, Anthony Gordon ya. Dan apakah mereka menggunakan ini sebagai pancingan untuk bernegosiasi dengan Manchester United dengan upaya untuk meminjam Rashford 1 musim lagi? Ini situasi yang rumit saat ini dengan gaji dari Rashford kembali ke angka yang penuh. Rashford masih berharap untuk Barcelona dan masih ada peluang untuk terjadi ya antara Rashford dengan Barcelona. Nah, ini menarik juga menurut gue bagaimana tadi disebutkan ya, angka gaji dari Marcus Rashford ini akan kembali penuh. Dan ini juga sekaligus sering disinggung ya kan oleh fans. Mungkin gak sih kira-kira Rashford ini balik ke Manchester United? Well, Manchester United dalam posisi disiplin dalam melakukan pengeluarannya, termasuk juga dengan gajinya. Nah, gaji Rashford itu tinggi dan ini akan dibayar penuh, kembali lagi ke angka penuh. Dan sebenarnya Manchester United tidak masalah untuk membayar gaji tinggi, tapi dilihat juga bagaimana kontribusi dari pemain tersebut. Kalau memang kontribusinya wajar atau pantas untuk dihargai gaji tinggi, mereka akan melakukannya. Tapi kalau tidak, ya mereka akan melakukan tindakan yang lain, kurang lebih seperti itu. Dan untuk Rashford selalu gue katakan dan akan gue ulangi lagi, memang posisinya Manchester United tidak ingin mengaktifkan potensi kembali dari Marcus Rashford, katakanlah seperti itu. Dan Marcus Rashford pun tadi juga dikatakan oleh Laurie Whitwell lebih memilih Barcelona. Jadi dia dalam posisi yang dia tidak ingin balik lagi ke Manchester United. Artinya apa? Kalau seandainya keadaan memaksa dia balik ke Manchester United, itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Dan dia pun juga sangat berupaya untuk tetap stay di Barcelona. Atau setidaknya ya tidak balik ke Manchester United. Gua artikan seperti itu. Sehingga ya kita akan lihat akan seperti apa. Namun yang menarik juga bagaimana Laurie Whitwell mengatakan kemungkinan itu kecil saat ini dengan Barcelona. Nah, mungkin kita akan dengar ya selama beberapa waktu ke depan ini akan ada 1 atau mungkin 2 klub yang dikaitkan dengan Marcus Rashford. Dan semoga itu klub yang juga Marcus Rashford ingin bermain di sana. Kalau memang iya, ya ini akan menarik. Dan juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah melakukan penawaran dengan angka yang pantas kepada Manchester United. Kalau gue lihat, ya saat ini valuasi Marcus Rashford tuh ada di sekitar 40 juta euro. Kira-kira angkanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.